ada salahnya ya. Kita belum bisa jenguk, kita baca Fatihah ya dari sini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini pertama Allah berikan kesabaran kepadanya. Yang kedua, kepasrahan dan keikhlasan. Dan dengan kesabaran, keikhlasan, kepasrahan, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita mulai ya. Tak terasa sudah sampai surat Al-Adiyat. Suratul Adiyat Makkiyah. Jadi suratul Adiyat mubtada. Khabarnya Makkiyah. Surat Adiyat adalah termasuk surat-surat Makkiyah. Wahia mubtada lagi. Ihda asrota ayatan. Ihda asrota jadi khobar. Dia mabni ala fathi juz'aihi fi mahali raf'in. Ianya mubtada. Berikutnya tasmiyatuha, penamaannya. Penamaan surat bukan inisiatif Nabi. Semuanya dari Allah. Melalui Jibril dikasih tahu Nabi. Yang semuanya dari Allah terkait Al-Quran itu namanya tauqifi. Tauqifi. Sumiyat suratul Adiyat, dinamai surat ini surat Adiyat li'annallaha iftatahaha bil qasami bil Adiyat. Sebab Allah membukanya dengan sumpah dengan menyebut Adiyat. Adiyat wahia khailul mujahidin. Kuda para mujahid al-musri'ah berlari cepat fil qa'il adu ketika menemui musuh. Gak enak dibilang menyerang. Kalau boleh sedikit diketahui sama-sama terkait dengan Adiyat. Dari kata ada. Fi'il madi. Ya'du. Melompat. Masdarnya adwan. Bukan adu, adwan. Fa'lan. Tuh disebut. Melompat. Isim fa'ilnya adin. Adin. Kalau dipakai alif mansub maksudnya adian. Orang yang melompat atau yang melompat saja. Terus ditambahin tak. Adiyat. Kita mudah. Jadi nama surat. Makna harfiah. Tapi kemudian dimaksud adalah kuda-kuda yang melompat cepat. Kekuasaan Allah pada Adiyat. Kalau nggak ditundukkan oleh Allah, nggak bisa dia disuruh lari, lari. Disuruh berhenti, berhenti.
disuruh serang. Padahal mengancam jiwanya. Gitu kurang lebih. Jiwa si kuda, dia terancam dong. Terpanah, tertombak oleh musuh. Terus Allah sebut dalam sumpahnya. Lagi-lagi jangan lihat kudanya secara fisik saja, tetapi di balik itu ada kekuasaan Allah gitu. Selesai. Munasabatuha lima qoblaha. Munasabah artinya hubungan. Hubungan surat Al-Adiyat dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya apa ya? Az-Zalzalah. Goncang. Kiamat. Tazharul munasabatu baina suratain min wajhain. Nampak hubungan antara dua surat dalam dua hal. Pertama, hunaka tanasub wa alaqah wadihah baina qaulihi ta'ala fi zalzalah. Di sana ada hubungan yang amat jelas antara firman Allah di dalam surat Az-Zalzalah yang berbunyi wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan, memuntahkan asqalaha, isinya, bebannya. Yang menjadi beban kan jenazah itu, bukan bebatuan saja, bukan. Paling beban itu bumi udah kesel banget ditinggalin orang-orang durhaka. Maka kemudian kalau ditarik benang merah antara gempa sebagai kekesalan dengan kemaksiatan dilakukan oleh manusia menjadi terhubung, rasional. Dulu kita punya rumah loteng, nggak kayak sekarang. Tikus seenaknya itu di loteng. Lari-larian, kencing, buang kotoran. Tangkapnya susah, kesel apa enggak kita? Kesel. Tuh manusia kayak tikus di loteng. Gitu kurang lebih. Maka dia kesel. Itu beban. Tuh, akhrajatil ardu asqalaha. Wa qauluhu. Ini bukan wa qauluhu. Qaulihi fi hadhihi surah. Dengan ayat dalam surat ini yang berbunyi idza bu'sira ma fil kubur tuh. Apabila dibangkitkan yang ada di dalam kubur. Siapa kalau bukan manusia? Ada hubungan atau tidak? Ada. Bayang begitu. Jadi beban bumi paling berat manusia, bukan berat dalam artian fisik. Coba lihat kendaraan luar biasa berat itu mah enteng bagi dia, nggak ada masalah. Gitu kurang lebih. Kenapa manusia jadi beban? Kata bumi seolah begini. Kalian kan dijadikan khalifah oleh Allah untuk memakmurkan. Huwaladzi ansha'akum wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan kalian dan meminta kalian untuk memakmurkan di muka bumi. Memakmurkan bumi. Mengisi dengan ketakwaan. Kalau ada kekayaanku, itu buat semua, bukan cuma buat segelintir orang. Diberi kekuasaan. Ini yang ngasih hakikatnya. Bagi-bagi rakyat miskin. Itu. Kuasai sendiri. Sampai itu rekening ada berapa triliun itu Pak.
Itu kan terlalu beban. Nah, ini dia. Nanti bu'sirah, dibangkitkan dan dikubur. Yang kedua, lamma khutimatis suratus sabiqah. Ketika surat yang lalu, yakni Az-Zalzalah, ditutup bibayanil jaza alal khair wasyarr, dengan penjelasan terkait dengan kebaikan dan keburukan. Wabbakhallahu ta'ala al-insan, Allah mencela kepada manusia karena keingkarannya terhadap nikmat Tuhannya yang diberikan. Wa isa ruhu al-hayat ad-dunya, dan lebih mengutamakannya, isar lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Bang akhirat. Watarki istidadihi, dan meremehkan, meninggalkan kesiapan untuk hari hisab di akhirat, bifi'lil khair wal amalis soleh, dengan melakukan amalan baik dan soleh, watarkis syarri wal isyan, dan meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Terhadap itu kenapa? Wabbah, Allah mencela. Kalau diungkap lewat kata-kata, buruk sekali. Jelek sekali manusia. Masih ada yang jahat. Justru kebaikan ditinggalkan, kemaksiatan dilakukan. Memang begitu sekarang adanya. Didukung oleh kekuasaan. Lalu melampaui batas. Melampaui batasnya lagi, yaitu udah sibuk-sibuk merancang bagaimana mengamankan kesalahannya, mengamankan kemaksiatannya. Itu udah dipikirin 2 tahun mendatang. Selesai. Itu hubungan surat Az-Zalzalah dan Al-Adiyat. Nah, sampai situ saja kita bisa menambahkan. Dikirim nabi, nabinya udah wafat, maka para ulama dan umatnya pewaris nabi. Tugas utama dakwah. Dari sekian dakwah, bukan cuma sekedar menyampaikan dan mengajak, tetapi yang penting hubungannya dengan adiyat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, semakin jelas tuh hubungannya. Terus didalami lagi agar kemungkaran berganti jadi ma'ruf. Jangan menjadi justru lebih dominan kemungkaran. Sebab nanti pada saatnya itu menjadi beban bagi bumi. Mendekatkan proses kiamat. Kiamat goncang, zalzalah. Menjadi kemarahan dia. Jangan dikira bumi itu mati. Dia hidup. Maka ketika ada ciptaan Allah yang kita anggap mati karena nggak punya akal, umpamanya, dipanggil pakai nida. Nidanya ya. Ya itu panggilan buat yang berakal. Tapi ketika dipakai buat manggil yang tidak berakal, itu diproporsikan sebagai berakal. Nabi Nuh bencana banjir. Terus sudah mati semua umatnya yang zalim, ingkar. Apa kata Allah kepada bumi? Ya ardubla'i ma'aki. Itu dipanggil. Wahai bumi, telan airmu. Wa ya sama'u aqli'i.
wahai langit, stop hujanmu. Tuh, maka ketika ada angin luar biasa dahsyat, air diturunkan begitu deras, itu kan diperintah oleh Allah. Perintah sana, perintah ke sana, ke sana. Perintah. Perintah kan konotasi pikiran kita karena berakal. Ya, kembali ke sini. Mastamalat alaihi surah. Kandungan surat Al-Adiyat. Tadammanat hazihi suratu al-makkiyatu maqasida salasatin. Ya. Surat Makkiyah ini berisi 3 persoalan, 3 pelajaran, boleh 3 apa? Pertama, al-qasamul ilahi, sumpah Allah, bi khailil mujahidin, dengan menyebut kuda para mujahid, ala annal insan kafur jahud li ni'ami rabbihi alaihi. Kafur wazannya ghafur, bukan kufur, bukan. Ghafur, syakur. Jadi bacanya kafur, jahud, li ni'ami rabbihi alaihi. Sumpah Allah menyebut kuda para mujahid, apa isinya? Dengan sumpah Allah ingin menyampaikan annal insan, sesungguhnya manusia kafur, ingkar luar biasa. Gak usah terbayang pikiran pada saat itu, lebih enak sekarang. Sebab substansinya sama manusia. Yang kufur-kufur, yang hak dibalik jadi batil, yang batil dibalik jadi hak, meremehkan Allah. Apalagi terakhir terkait apa itu, subhanallah, terkait kasus-kasus balik, ya, balik siapa? Manusia. Kemarin mengakui, terus berikutnya karena satu dan lain hal, bahasa politiknya tekanan, mencabut pengakuannya. Kafur. Pada saat itu batinnya menurut kacamata agama, dia menganggap tidak ada Tuhan. Bukan cuma tidak ada Tuhan, tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab. Tidak ada hisab, tidak ada balasan. Itu aman-aman saja. Mereka sih nggak merasa. Karena luar biasanya kayak begitu di sini, Allah mengasih tahu sifat manusia kayak begitu pakai sumpah. Wal adiyat. Dan kemudian disebutkan isi sumpahnya, sungguh manusia kafur sangat. Sangat. Kafur kan namanya sighah mubalaghah. Sangat ingkar banget. Jahud sama. Secara harfiah artinya sama. Tapi dalam konsep kufur menjadi berbeda. Jahud bagian dari kufur. Kufur itu ada 3. Pertama, kufur ilhad. Ketemu kata ilhad artinya kufur. Tak iman kepada Allah. Kedua, kufur jihad. Tak iman kepada Nabi. Ketiga, kufur nikmat. Gak mau bersyukur. Tuh. Atas kufur sekali atas nikmat Tuhannya kepadanya, kepada manusia. Wa annahu
muqaddir. Pada saat yang sama Allah itu sanggup melakukan apa saja terhadap orang yang kayak begitu. Syahid ala dzalik, tahu, menyaksikan, kayak kita menyaksikan sepak bola di televisi. Apalagi yang langsung live di sana. Kayak begitu bagi Allah. Kelihatan banget gitu kurang lebih. Akhirnya dalam rangka menginformasikan kepada kita sebagai bahan pelajaran untuk sadar, ngasih taunya itu pakai sumpah wal adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, terengah-engah. Insya Allah paham. Dhabhun artinya suara. Suara muncul karena beban. Bapak Ibu boleh bayangkan, zaman dulu belum ada transportasi seperti sekarang. Pak Tani bawa hasil tani, katakan dari Parung. Ada singkong, ada kelapa, ada ubi, ada sayuran, dipikul jalan kaki ke Kebayoran, ya betul tidak? Gitu. Tambun Bekasi, pikul itu. Saking beratnya itu yang dipikul pakai bambu. Pertanyaan, bambunya bunyi apa enggak? Tuh, suaranya gimana? Engket-engket. Ya ini orang dulu mau paham, orang sekarang enggak. Engket. Wih, itu saja ada kekuasaan Allah. Allah semakin mengeluarkan bunyi itu semakin hilang rasa beban. Sambil berirama suaranya kayak belajar arut itu. Engket. Jalan kaki. Nah itu arti dhabha. Maka kemudian diartikan terengah-engah. Semua siapapun yang lari cepat itu kemudian lelah karena mengeluarkan tenaga, itu bahasa kitanya ngos-ngosan. Bagian dari kuasa Allah. Jangan dikira ngos-ngosan itu nggak ada gunanya. Berguna ya untuk mengusir kelelahan, bernapas atau fisik. Kita olahraga, penat ini, terus dibertekin, bunyi apa enggak? Habis itu enak apa enggak? Itu habis potong rambut tukang cukur luar biasa, padahal nggak boleh. Leher orang dipelintir, bunyi apa enggak? Yang kedua, at-tahadus an gharizatil insan. Al-Quran ini, surat ini, ayat berbicara tentang naluri manusia. Terkait apa? Fi hubbihi syadid. Terkait cintanya yang mendalam. Terhadap apa? Lisarwah, kekayaan. Walbal, uang, harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu ayatnya bunyinya. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi. Allah halus bahasanya. Padahal khair dimaksud negatif. Cinta kepada dunia, kebaikan dunia. Ya, yang halal saja sudah terpenuhi dengan gaji pokoknya. Akhirnya dia harus bikin tambang walaupun ilegal umpamanya. Masuk ke kantong masing-masing. Tuh, dikumpulin. Taruh di bank takut ketahuan. Dia bikin bunker. Ya bank juga ya. Bunker. Di rumahnya. Udah, taruh situ duitnya. Iya. Lasyadid. Syadid sangat-sangat. Ketiga,
Al-haddu ala fi'lil khair. Haddu mendorong. Yauma tahadduna ada dalam Al-Quran. Apa lagi? La yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Di sini isinya yang ketiga, al-haddu ala fi'lil khair. Mendorong untuk melakukan kebaikan. Wal amalis salih, amal saleh. Alladzi yanfa'ul insan. Yang berguna bagi manusia. Hina ruju'il khalaiq. Kapan bergunanya? Ketika si makhluk itu, yakni manusia, pulang kepada Allah. Lil hisab, untuk dihisab. Wal jaza, untuk diberikan balasan. Itu batasan berguna. Itu batasan soleh. Yang kita lakukan itu berguna sampai akhirat atau tidak. Kalau enggak, jangan katakan itu berguna. Jangan katakan itu soleh. Iya. Di samping mendorong untuk melakukan amal soleh, apalagi wat tahdid. Tahdid mengancam. Bil iqabis syadid, dengan siksa, sanksi. Bahasa kitanya sanksi. Syadid, yang keras. Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat. Dimaksud pada hari kiamat memang ketika goncangan. Dimaksud hari kiamat bisa jadi kejadian setelah hari kiamat. Di sana ada kebangkitan. Di sana ada mahsyar. Di sana ada hisab. Di sana ada balasan. Demikian ketika disebut kiamat. Dengan mata rantai. Sebelum dan sesudahnya. Diancam. Ya. Afala ya'lamu. Ini dia ayatnya. Afala. Apakah dia tidak tahu. Si manusia maksudnya. Idza bu'sira ma fil kubur. Apabila dibangkitkan. Yang ada di dalam kubur. Siapa yang dikubur? Kucing kubur enggak? Enggak. Apalagi kantri. Kantri mah digoreng. Ya, kubur. Maka dikubur dimaksud itu mah simbol, kuburan itu simbol. Ada yang dibakar, itu masuk kategori fil kubur. Ada yang matinya ditenggelamkan. Bisa jadi kita dimakamkan di laut. Tengah laut meninggal dalam perjalanan. Gak mungkin sampai ke darat sana. Udah ditaruh di semacam tangga lagi, diikat, dikasih beban, itu makamannya di laut, masuk kategori. Makan binatang buas, masuk kategori fil kubur. Kubur yang dibifak, dikaret, di mana saja simbol. Jadi apa yang sebenarnya? Alam. Namanya menanti alam barzah. Itu dia nama alam kubur. Kan muncul tuh orang-orang yang tertentu. Nah, kalau matinya nggak dikubur, gimana? Dibakar jadi abu. Enak dong, nggak ada siksa kubur. Karena keterbatasan. Selesai. Kita masuk tafsirnya. Ayat 1 sampai 11 memang jumlahnya 11. Diberi tema oleh si mufasir. Temanya ini. Ya. Nih. Juhudun ni'am. Kufur nikmat. Wal bukhlu. Pelit. Kenapa pelit? Lihubil khair. Karena cinta dunia. Wa ihmalil istidad lil akhirah. Ihmal meremehkan persiapan akhirat. Itu temanya.
Pertama ingkar nikmah, kedua pelit karena cinta dunia, dan meremehkan akhirat. Ya, mudah-mudahan kita menjadi bisa mengambil pelajaran sebagai cermin. Cermin itu kan buat belajar, mau kondangan pada cermin. Dulu, bedaknya salah apa enggak? Lipstiknya salah apa enggak? Kancing bajunya bukan cuma standarnya betul, tidak salah, tapi indah. Nah, sejatinya itu indah bukan cuma dalam konteks dunia, tapi akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, wa wasatna bihi jam'a, innal insana li rabbih lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, tudobha, yang memercikkan bunga api, muriat, qadha, dengan hentakan kakinya. Muriat memercikkan, qadha bunga api. Ya. Fal mughirat, mughirat aghara yughiru, menyerang. Subha, pada waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, asarna menimbulkan, bihi dengannya, dengan serangan itu, naq'a, debu yang berterbangan. Jadi qadha, percikan api, memberikan informasi ketika kuda perang menginjak bebatuan. Bisa jadi memang naik di bukit batu. Sampai-sampai kalau itu malam hari kelihatan percikan apinya. Lalu menuruni bukit di padang datar memercikan abu, tunaq'a. Fawasatna bihi jam'ah. Wasatnya menerjang. Di sini apa ini? Oh, menyerbu ke tengah-tengah. Wasat tengah. Menerjang musuh sampai ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, ingkar dalam artian KTP bisa jadi kita tertipu. KTP-nya mah Islam. Padahal luar biasa ingkarnya. Apa maknanya? Ingkar dimaksud sikap. Betapapun dia seorang mukmin tapi tak suka dengan ajaran Islam, itu namanya sikap. Itu ingkar yang luar biasa. Sikap itu lebih fasih. Kalau suka kepada Islam hanya sebatas simbol. Kata siapa? Si A itu tak suka Islam. Itu buktinya kiai ditarik. Simbol apa tidak? Simbol diantisipasi, udah buat bantah kalau ada yang nuduh. Pakai modal buat para buzzer. Innahu ala dzalika lasyahid. Sungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Bukan itu. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu. Gak kebayang. Innahu, kecintaannya terhadap dunia, la syahid. Dia tahu. Dia sadar. Syahid, menyaksikan. Ya. Tapi kesaksiannya tak membuat dia kemudian surut
terhadap berlebihan terhadap dunia. Wa innahu lihubil khairi lasyadid. Kayak begitu posisinya tak lain karena cintanya kepada dunia syadid, sangat keras. Terus ditegur oleh Allah, afala ya'lamu. Emangnya dia nggak tahu apa ya? Nanti dibangkitkan dari kubur. Wa husila ma fis sudur. Dan kemudian husila dihasilkan. Dihasilkan, ditampakkan. Yang ada di dalam dada. Ma fis sudur. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti. Ini dia ayatnya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Teliti, selesai. Baru i'rab ini. Ini i'rab ini ya. Dan i'rab. Jadi kalau nyebut i'rab, kalau serta LBIQ udah nggak perlu dijelaskan. Di luar kepala. Wal adiyati dobha. Wawunya kan waw kosam. Waw kosam pada saat yang sama huruf jar. Kita ketika cerita huruf jar paling bi, an, fi, ala, min, li. Nih ditambahin waw kosam tuh huruf jar. Kosam sumpah itu arti. Sementara fungsi taukid, memperkuat. Demi kuda-kuda yang berlari cepat. Dobha, terengah-engah. Falmuriyati qadha. Demi kuda-kuda yang lari cepat menimbulkan percikan api. Dobha mansub alal masdar fi maudhi'il hal. Dobha itu mansub alal masdar, maksudnya maf'ul mutlak disebut. Dobha, dobaha, yadbahu, wal adiyat. Di sini ada kata terbuang. Yadbahna dobha. Itu maksudnya. Alal masdar fi maudhi'il hal. Kedudukan i'rabnya hal. Wa huwa sautu anfasil khail. Apa maknanya? Suara napas kuda hena adwiha, ketika melompat, ketika berlari cepat. Tadi enak terjemahannya, terengah-engah. Wa qadha masdar muakkad. Masdar ini maksudnya maf'ul mutlak. Fungsinya taukid. Li'annal muriyat bimaknal qadihat. Sebab muriyat ini arti harfiahnya sama dengan qadihat. Kalau qadihat memercikan, tapi diberi tegas qadha. Tuh. Memercikan api. Nah. Oke. Mana dia ini? Fal mughirat subha. Mughirati. Mughirat yang menyerang pada waktu subuh. Fasar nabihi nak'a. Kemudian menimbulkan nak'a debu. Subha mansub ala zaraf. Subuh sobah. Zaraf, keterangan waktu. Wa asarna ataf ala qawlihi fal mughirat. Sementara asarna ataf. Ataf dari mana? Dari firmannya yang berbunyi fal mughirat. Asarnal mughirat, asarna. Banyak sekali yang dibuang ini, ya. Udah. Li'annal makna allati agharna subha.
Sebab maknanya fal mughirat yaitu allati, kuda-kuda yang agorna, menyerang pada waktu subuh. Kenapa? Fa'asar nabihi naqma. Maka kuda-kuda itu dengan lari kencangnya menimbulkan debu. Ai jazaat ful fi'li alal ismi. Artinya boleh mengatopkan fi'il dengan isim alal ismi li'annahu fi ta'wilil fi'li. Sebab di takwil ada fi'il yang tak disebut. Waha bihi ta'udu ilal makan. Fa'asarna bihi. Haknya itu kembali ke makan. Makan yaitu tempat. Artinya debu. Berterbangan dari tempat pijakan kuda yang lari kencang. Wa qaddalal hal alaihi. Bisa juga itu menunjukkan keadaan. Jadi hal. Innal insan li rabbihi lakanud. Jawab qasam. Demi kuda yang berlari kencang terengah-engah. Demi kuda yang lari kencang menimbulkan percikan api. Demi kuda yang lari kencang menimbulkan debu. Kenapa? Pertanyaan. Dijawab. Jawabnya makanya innal insan li rabbihi lakanud. Itu maksudnya jawab qasam. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Walam li rabbihi yata'allaq bikanud. Kanud fa'ul wazan. Dan lam pada kata dalam ayat li rabbihi yata'allaq. Korelasinya, hubungannya dengan kanud. Sangat ingkar. Ai innal insan lakanudun li rabbihi. Sungguh manusia sangat ingkar terhadap Tuhannya. Sampai di sini saja boleh dibayangkan mereka-mereka yang tak bertuhan, tak menganggap sikap yang luar biasa itu sebagai keingkaran, bahkan menjadi tujuan. Iman kepada Tuhan tidak boleh membunuh. Boleh bayangkan, bunuh langsung atau tidak langsung. Pakai pisau, pakai senjata, pakai bom, atau pakai kopit, umpamanya, bunuh juga. Bayangkan kalau mereka tidak iman kepada Tuhan. Maka membunuh biasa. Bahkan bisa jadi keharusan. Ya atau tidak? Tuh. Itu pembeda yang luar biasa dahsyat antara yang bertuhan dan tidak bertuhan. Orang-orang ateis, orang-orang komunis, ngapain? Orang tua di sana yang udah tua-tua itu kayak Pak Edi udah dianggap nggak berguna, beban negara. Edi, beban negara. Akhirnya udah kalau perlu diracun. Tembak, ditembak. Akarnya apa? Tak bertuhan. Ya, waqad hasuna dukhululam, dan menjadi bagus karena masuknya lam jar takdimuhu ala ismil fa'il. Didahului atas ismil fa'il. Begini maksudnya. Tadinya kan begini. Ayatnya innal insana li rabbihi tuh lakanud. Itu jauh lebih bagus ketimbang innal insana lakanudun li rabbih. Jadi beda udah bacanya. Di telinga juga beda. Kita bukan orang Arab. Saya ulangi. Innal insana lakanudun li rabbih. Dengan yang ada dalam ayat innal insana li rabbihi lakanud. Tuh jadi bersajak. Iya.
Kama ma'al fi'li alladhi yushbihu fi qawlihi ta'ala, seperti halnya juga bersama fi'il dalam firman-Nya yang berbunyi lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Tadinya lilladzina hum yarhabuna li rabbihim. Dulu belajar balaghah ada takdim takhir. Bukan faktor enak dibaca, enak didengar. Tapi ada pengaruh makna. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Jangan cuma sekedar enak didengar. Lalu dibandingkan. Assalamualaikum. Dijawab lagi. Assalamualaikum. Nggak enak. Bukan soal nggak enak. Memang maknanya beda. Itu namanya qasar, takdim takhir. Ya. Wa qauluhu in kuntum lirru'ya ta'burun. Tadinya in kuntum ta'buruna lirru'ya. Nggak enak. Itu mah kalau manusia. Tapi giliran Allah dalam Al-Qur'annya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid ay wa innahu li ajli hubbil mal labakhil. Innahu sesungguhnya dia lihubbil khairi cintanya kepada dunia lasyadid. Sadid itu sangat. Kalau sampai sebatas lasyadid tak baca tafsir sangat. Udah 1 pengen 2. Udah 2 pengen 3. Kalau tak salah nanti ada disebutkan kayak apa rakusnya manusia. Andai kata dalam hadis, andai kata diberi emas sebesar gunung Uhud, mereka pasti akan menginginkan 2. 2 gunung Uhud emas. Kalau dikasih 2, pasti pengen 3. Itu dia makna syadid. Tetapi ternyata syadid dalam ayat ini bukan cuma sekedar seperti itu. Apa itu? Bakhil. Pelit. Jadi pelit nggak usah nunggu kaya. Yang kecil miskin pelit saja lihubil khairi la syadid. Tuh lihat. Ay wa innahu li ajli hubil mal la bakhil. Udah serakah plus pelit. Kalau serakah terus dermawan, itu yang bagus. Dia cari sebanyak-banyaknya dalam rangka mengejar infak. Zakat sebanyak-banyaknya. Emang begitu disuruhnya. Cari duniamu seolah kau hidup selamanya. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tuh. Bagus. Ya, kita tahu lah. Li syadid la bakhil. Walam tata'alaq bisyadid. Dan lam yang ada pada la syadid berhubungan dengan syadid. Mempertegas. Syadid udah keras. Tapi ditambahin la, gitu maksudnya. Ay wa innahu la syadidun li ajli hubbil mal. Artinya mereka luar biasa pelitnya karena cinta harta. Ya tidak. Fa huzifal mudhaf. Mudhafnya dibuang. Wa uqimal mudhaf ilaihi maqamah. Kemudian ditempati di tempat mudhaf ilaih. Paham itu? Ada masjid atau yayasan namanya At-Taqwa. Taqwa itu mudhaf ilaih. Terus mudhaf ilaihnya dibuang, dia jadi mudhaf. Masjid At-Taqwa. At-Taqwa asalnya taqwallah. Tuh mudhaf ilaihnya dibuang. Takwa aja.
diganti sama al, jadi at-taqwa. Apa artinya? Alnya bukan cuma jadi ma'rifah saja, tetapi iwad, ganti dari mudhof ilaih. Ya dimaksud. Ini juga begitu. Dimaksudkan mudhof ilaih dibuang, ditempatkan di tempat mudhof. Iya. Wa uqima mudhof ilaih maqamah. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur al-amil fi idza bu'sira ma dalla alaihi. Ayat yang berbunyi afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, apakah dia tidak tahu bahwa nanti dibangkitkan dari kubur. Al-amil fi idza bu'sira, amil ini ya. Amil begini. Katabat tolibu. Tolibu. Kenapa dibaca tolibu fa'il? Dia ropa. Yang meropakkan tolibu siapa? Fi'il. Maka fi'il disebut amil. Amil itu pekerja. Pelaku dalam konteks nahu. Bahasa teknisnya amil. Sekarang di sini ada kata al-amil fi idza bu'sira. Idza bu'sira itu zorof. Zorof itu nasab. Yang menasabkan siapa? Siapa amilnya gitu. Al-amil fi idza bu'sira ma dalla alaihi. Yaitu makna yang menunjukkan atasnya. Atas maknanya mana? Makna iza. Iza itu kan zorof. Yang menasabkan zorof itu siapa? Makna. Apa-apa saya tambahin biar tambah pusing. Amil itu ada lafzi. Minal madrasati. Kenapa ti ada amil? Amil jar namanya itu lafaz. Fa'il. Amilnya mana? Fi'il. Maf'ul nasab. Amilnya mana? Fi'il juga. Khobar. Itu rofa. Siapa yang merupakan khobar? Mubtada. Lah, mubtada rofa. Siapa yang merupakan mubtada? Makna. Itu namanya amil maknawi. Apa maknanya? Ibtida. Kayak begitu iza. Ini maksudnya begitu ya. Nggak usah dipahami ya. Nih. Berikutnya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Wala yajuzu ayya'mala fihi khabir. Khabir. Nggak bisa jadi amil idza bu'sira. Fil kubur. Li'annahu la yajuzu ayya'mala ma ba'da'in fi ma qablahu. Udah ini nggak usah dipahami. Wala yajuzu ayya'mala fihi ya'lamu. Nggak boleh ya'lamu beramal kepada zaraf. Li'annal insan la yatlubu minhul ilmu. Karena manusia nggak dituntut untuk tahu apa yang membuat kemudian mereka dibangkitkan dari kubur fil akhirah. Wa innama fid dunya. Dia cukup mengetahuinya di dunia saja. Lewat apa? Lewat informasi. Informasi siapa? Allah dalam Al-Quran. Wa yauma idzin. Yauma idzin itu zorof. Amila fihi la khobir. Zorof yang amilnya adalah la khobir. Tahu. Kapan tahunya? Saat itu. Wajaza ayya'mala fima qablahu. Boleh juga amilnya sebelumnya. Li'anna lam fi takdir takdim. Sebab lam tadinya di belakang terus dikemukakan. Bi khilafi in. In nggak boleh di belakang. Selesai ya. Terus balaghah. Innal insan li rabbihi lakanud wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakabir. At-ta'kid. Ya. Berfungsi taukid. Kanud, kufur sekali, terus diperkuat. Cinta sekali sama dunia. Dipertegas lagi, jangan dikira Allah nggak tahu. Allah sangat tahu.
Itu penegasan-penegasan terhadap sifat manusia yang sangat ingkar. Dia tahu, Allah tahu, tapi keingkarannya diteruskan. Bi anna wal lam li ziyadati takrir wal bayan. Ya, untuk memantapkan. Mana dia yang mantap? La, la kanud, la syadid, la khobir. Tanya tahu. La syahid, la syadid, bainahuma jinas. Syadid, syahid sama syahid ada jinas. Ya, jinasnya gair tam. Bedanya yang di sini ha, yang di sini dal. Lainnya sama. Wa kadzalika baina dhubha wa subha. Dhubha, subha. Ada jinas. Di sini sad, di sini dod. Jinas nakis atau gair tam. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, istifham inkari. Inkari artinya mengingkar, enggak tahu. Gitu maksudnya. Litahdidil wa'ad. Istifham maknanya ingkar. Kenapa? Litahdid, untuk mengancam. Wal wa'id, sama mengancam. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Tadmin. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Tadmin artinya sisipan. Kalau dalam bahasa Indonesia sisipan. Dia berfungsi. Ini bagian dari ilmu badi. Namanya tadmin. Iya. Nih dia. Dumina lafzu la khabir maknal mujazat. Lafaz al-khabir sangat tahu, mengandung makna mujazat. Mujazat banget, berlebihan, taunya Allah itu berlebihan. Ay yujazihim, karena berlebihan maka yujazihim, karena mengetahui maka dia balas atas amal mereka. La syahid, la syadid, as-sudur, al-kubur, sajak, murosok. Sajak murosok, sajak yang paling indah. Tinggi tingkatnya. Pertama polanya, kedua huruf akhirnya. Syahid, syadid, kan polanya sama. Sudur, kubur, polanya sama. Maka yang gitu namanya murosok. Iya. Al-mufradat. Al-mufradat. Kosakata. Wal adiyati dhabha aqsama bi khailil mujahidin ta'du. Wal adiyati dhabha, Allah bersumpah dengan menyebut kuda para pejuang ta'du, yang melompat. Fatad bahu dhabha, maka mengeluarkan suara. Napas, suara napas maksudnya. Qala Abu Hayyan, seorang mufassir ya Abu Hayyan. Wa zahir annal muqsam bihi huwa jinsul adiyat. Dimaksud adiyat adalah bukan cuma kuda perang, tapi jenis kuda. Wal adiyat al khail allati ta'du. Sementara adiyat adalah artinya kuda yang melompat. Wa tasra'u, berlari cepat, fil adwi, dan melompat. Ail jaryi, jari lari. Jamaknya adiyah. Adiyah. Jamak itu. Da'in. Jamaknya da'in itu pendakwah. Da'in. Da'iyah. Jamak itu. Da'iyah. Demikian juga adin ya. Adiyah. Wadhabhu sautu anfasil khail. Sementara ad-dhabhu adalah suara kuda, napas kuda. Hinal adwi, ketika melompat
atau lari. Fal muriyat al khailul qadihat. Muriyat adalah kuda-kuda yang berlari cepat, qadihat, mengeluarkan percikan. Allati turinar. Allati turi memperlihatkan, anar api, jadi percikan. Aitu khrijuha, artinya mengeluarkan api. Jam'u muriyah. Muriyah jamannya muriyah. Wal iro, sementara iro itu sendiri, iro dari fi'il. Kan? Auro, yuri, masdarnya iro. Isim fa'ilnya muriyah. Jamaknya muriyat. Ketemu. Tuh, muriyat. Iro itu sendiri artinya ikhrajun nar, mengeluarkan api. Bizindin wa nahwihi. Sebentar ya, kok saya lupa zindin ini. Zindin. Sorry. Dulu ya. Zindin. Lengan bawah, hasta, pergelangan tangan. Apa ini maksudnya? Fizindin. Oh iya. Ikhrajun nar bizindin wa nahwihi. Ira memperlihatkan atau mengeluarkan api bizindin dengan kuku kuda. Kan tapak kuda ada sepatunya, sama sepatu kuda. Sepatu kuda besi. Terus berbenturan keras sama batu, mengeluarkan api. Atau yang seumpama. Qadhan, al-qadhu ikhrajun nar. Sama, mercikan api. Wa yulahad annal khail, maka dapat diperhatikan bahwa kuda iza rakadat aw sarat fi ardin zati hijarah, bahwa kuda apabila melompat atau sarat berjalan di atas tanah yang berbatu pada waktu malam, takdahu memercikan syaroroh, percikan minan nar bihawafiriha, dengan lompatannya. Fal mughirat subha al khail alladhi tughiru. Al mughirat subha artinya kuda yang menyerang. Au tahjumu sama menyerang, alal adwi, alal adu di sini. Alal adu kepada musuh, bi igharati ashabiha, yaitu dengan igharah menyerang ashabiha, orang yang ada pada waktu subuh itu. Waktu subhi, pada waktu subuh. Jam'u mughirah. Mughirah jamaknya mughirat. Fa asar nabihi asar nabihi, apa ini? Haijan, maka menimbulkan percikan bimakan adwihinna, di tempat lompatnya. Udah bayang insyaallah, kaki kuda injak batu, maka diinjekannya itu menimbulkan api. Coba menginjaknya bukan habis nginjak terus berhenti, kan dia sambil lari. Au bin naq'i jam'an min jumu'il a'da. Naq'i nama percikan, ya. Naq'a, fa'asar nabihi naq'a, menimbulkan debu. Jam'an min jumu'il a'da, ketika menerjang kumpulan musuh. Ai sirna,
mereka menjadi wasatal jam'i, di tengah kerumunan musuh. Ya, menerjang, memberikan gambaran tentang fasar Nabi Nakmah atau fal mughirati subha, wasat nabihi jam'ah, itu menerjang ke tengah-tengah musuh. Nonton sepak bola luar biasa, bintang bawa bola dikepung oleh lawan, tapi dia mampu menembus sampai dibawa ke gawang. Itu namanya mughirat, menyerang. Innal insan li rabbihi lakanud ay lakafur jahud nikmatallahi ta'ala alaihi. Lakanud artinya ingkar sekali kepada nikmat Allah. Wal muradu bihi jinsul insan al mutahaddas anhu. Yang dimaksud adalah jenis manusia yang lagi dibicarakan. Kalau jenisnya berarti wataknya. Watak manusia dulu sekarang akan datang sama. Kalau personalnya yaitu para objek dakwah Nabi pada saat itu. Wakila al-muradu bihi huna, ada juga yang berpendapat bahwa dimaksud lakanud di sini adalah orang kafir. Orang Islam tidak. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ai innahu ala kanudihi lasyahid. Pada saat yang sama ketika dia ingkar cinta dunia luar biasa, sebenarnya dia sadar. Cuma lebih pikirannya, hatinya lebih didominasi oleh bisikan jahat gitu. Yashhadu ala nafsihi bisunnihi. Dia menyaksikan, tahu apa yang dia lakukan, bisunnihi perbuatan. Lizuhuri asarihi, karena dampaknya, pengaruhnya jelas. Ya, ada permusuhan, ada perpecahan, ada pengkhianatan, ada kezoliman. Dia tahu semua. Wa innahu lihubil khairi al-mal. Sesungguhnya dia cinta kepada kebaikan, maksudnya harta, uang. Liqaulihi ta'ala, in taraka khairan. Ini tentang waris. Waris itu harta. Tapi Al-Quran menyebutnya khair. Demikian semangat agama melihat harta. Seharusnya menjadi modal kebaikan, berdampak kepada kebaikan. Maka Allah menyebut warisan itu intaroka khairanil wasiyah gitu. Khairan. Maka lihubil khairi, lihubil mal. La syadid, syadid artinya bakhil. Au la syadidul hubbilahu, atau bisa jadi syadid itu sangat apa? Sangat cinta kepada harta. Faya bakhalu bihi, maka kemudian dia pelit jadinya. Bu'sira ma fil kubur. Usiro, ditimbulkan, dibangkitkan. Wa ukhrija ma fil kubur, keluarkan apa yang ada dalam kubur, minal mauta, berupa orang mati, yaitu jenazah. Aibu artinya dibangkitkan. Wa husila ma fis sudur, jam'u mahsolan, jama'a mahsolan, wa azhara wa baina ma fi qulubim minal kufri wal iman. Husila ma fis sudur, artinya husila ini jumi'ah ya, bukan. Dikumpulkan. Mahsolan. Mahsolan karya yang dihasilkan. Karya yaitu amal. Itu di dunia. Amalannya banyak banget. Baik atau buruk. Yang baik dikumpulin. Yang buruk juga dikumpulin. Didata. Didata. Lengkap datanya. Mulai tahun dia mulai balik. Tahun berapa? Ada peristiwa itu. Bulan apa? Hari apa? Jam berapa? Di mana? Kumpulin semua datanya. Husila ma fis sudur. Wa baina ma fil qulub.
semua yang ada di hati. Apaan itu? Diformulasikan dalam kata minal kufri, berupa kekufuran. Sebaliknya bagi orang iman berupa keimanan. Wasyar wal khair, yang baik, yang buruk dan yang baik. Wal azaim wan nawaya, yang baru diniatkan. Kumpulin semua. Wa taksisu zalika, dikhususkan mafil kubur, maksudnya wa khusila mafis sudur, li'annal qulub hiyal asal. Sebab hati, di mana di situ tempat niat, dia adalah pangkalnya perbuatan. Maka disebut fis sudur. Yang disebut sudur dimaksud hati. Majaz mursal alaqahnya mahaliyah. Kenapa hati yang disebut? Karena seluruh aktivitas, baik atau buruk, semuanya bersumber dari hati. Ya, di hati ada niat. Maka jangan percaya sama Bang Napi. Kejahatan tidak semata-mata karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Saat ada kesempatan muncul niat. Inna rabbahum bihim yaumaidil lakhabir. Tuhan Allah, Tuhan mereka terhadap hal itu lakhabir, artinya alim. Fayujazihim ala kufrihim, maka dia akan memberikan balasan atas kekufuran mereka. Wa yulahad annahu u'idat dhamir, diperhatikan bahwa dhamirnya diulang. U'ida. Inna rabbahum bihim rabbahum bihim, itu diulang. Jumi'ah, ya, digabung. Nazron li ma'nal insan, karena melihat makna manusia. Manusia menjadi objek yang diberitahu lewat ayat ini, maka himnya manusia diulang-ulang. Wahadil jumlah dalat ala maf'ul ya'lam. Jumlah ini menunjukkan maf'ul dari ya'lam. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Hubungannya dengan ya'lam. Ai inna nujazihi na idzin. Artinya pada saat itu kami akan memberikan balasan. Wa ta'alluqu khabir bi yauma idzin. Korelasinya khabir maha tahu, yaitu nanti pada hari kiamat hari itu. Ma'annahu ta'ala khabir daiman. Padahal Allah bukan pada hari kiamat pun tahu, selalu tahu. Bikulli syai'in, segala sesuatu. Li'annahu yaumal mujazat. Kenapa khabir hubungannya dengan apa namanya, tahu dengan hari kiamat? Karena hari kiamat hari balasan. Iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan. Silakan dulu. Iya. Ya. Saya ya. Ya. Apa nih Ustaz ya? Biasanya kan Allah tuh bersumpah dengan demi malam, demi matahari dan lain sebagainya. Sekarang demi kuda perang gitu Ustaz ya. Apa istimewanya gitu Ustaz? Kuda perang tuh apa istimewanya? Punya kuda perang punya di rumah. Enggak punya Ustaz. Biasanya kan yang kita kenal misalkan walaili, wasamsi, gitu Ustaz. Wasamsi, wa penggorengan. Penggorengan biasanya. Sumpah dilihat dari sudut pandang pelaku cuma 2. Pertama Allah pelaku sumpah. Yang kedua manusia. Kalau manusia, apalagi mukmin lah, kita nggak bicara yang non mukmin.
mukmin kalau sumpah wajib menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya yang lain. Wajib. Kalau enggak musyrik. Paham itu ya? Belum sampai kepada inti pertanyaan. Sumpah dalam Al-Quran bahasanya qasam. Sama dengan qasam artinya yaksimu membagi. Maka sumpah seorang mukmin dia berbagi tugas dengan Allah. Bahasa lain melibatkan Allah. Si A bilang kepada si B, minggu depan ya bayar utang. Ya, ragu si A. Si B sumpah. Demi Allah. Tuh dia melibatkan Allah. Ya, cuma Allah yang bisa dilibatkan dalam konteks isi sumpah, yaitu bayar hutang. Kalau demi langit, langit bisa nggak melibatkan diri untuk menentukan bisa apa enggak bayar hutang? Nggak bisa. Jadi qasam artinya melibatkan Allah. Melibatkan. Yang pantas dilibatkan adalah Allah. Maka berikutnya, jangan malu-maluin Allah ya, kalau udah dia dilibatkan. Itu sumpah jabatan juga yang beriman nyebut Allah atau tidak? Demi Allah. Nah yang kedua, pelaku sumpah manusia. Pelaku sumpah adalah Allah. Ketika dia yang bersumpah, maka dia nggak bisa melibatkan dirinya, nggak masuk akal. Yang dia libatkan adalah ciptaannya, mau malam mau siang, ciptaannya dia, mau tempat, mau waktu. Kalau sumpahnya manusia melibatkan Allah, dia berarti berbagi sama Allah. Tetapi kalau sumpahnya pelakunya adalah Allah, dan yang disebut dalam sumpahnya adalah ciptaannya, dia ingin menunjukkan kebesarannya. Maka sumpah-sumpah dia dalam Al-Quran semua notabene adalah ciptaannya. Mana ada ciptaannya yang tidak menunjukkan kebesaran. Termasuk kuda. Kuda jangan dilihat fisiknya aja. Dia bukan fisik saja. Ada naluri. Naluri siapa yang ngasih? Disuruh berangkat, berangkat. Disuruh kejar, kejar. Dikejar. Disuruh nunduk, nunduk. Ya, siapa itu? Kan itu kebesaran Allah. Ya, gitu. Jadi punya kebesaran yang berbeda ketika Allah menyebut ciptaan-ciptaannya. Demi langit, siapa yang ngangkat? Siapa yang megangin? Langit maksudnya benda-benda yang ada di atas di langit. Benda-benda langit berapa banyak? Siapa itu yang megangin? Jangan dikira dia pegangan sendiri. Lah nanti ketika sunnahnya dicabut pada berjatuhan. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Digulung cahayanya jadi gelap. Cahayanya ditarik berarti sunnahnya ditarik. Semua benda-benda langit amat bergantung kepada keberadaan matahari. Mataharinya digulung, sunnahnya dicabut, maka ayat berikutnya wa idzan nujumun kadarat. Lah bintang-bintang pada berguguran. Jatuh. Mudah sekali itu. Apalagi rumah pondasi. Pondasinya dihajar sama gempa. Semua rontok apa enggak? Rontok. Tapi intinya terkait pertanyaan, yaitu lagi-lagi Allah sumpah menyebut ciptaannya menunjukkan kebesarannya. Sejauh mana kita mampu mengorek kebesaran Allah dari ciptaannya yang dipakai dalam sumpahnya, sejauh itu mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berarti kuda itu ciptaan terbesar Allah juga, Ustaz. Iya, kuda, apalagi kijang. Nah, kalau kuda durian ya gimana, jadi Ustaz, itu? Kalau kuda mah itu jadi Pajero terusnya. Nah, iya malah. Iya. Kijang-kijang itu ke sana toh. Tak kira kijang betulan. Tuh.
Semua. Iya benar. Durian ciptaan Allah nggak? Ciptaan. Ya. Durian ditekan-tekan pakai tangan, apa nggak berdarah tuh tangan? Ah? Iya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, maka kajian ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan dapat kita amalkan sehari-hari. Ingatkan kembali nanti pukul 10.45 insyaallah kajian. Mari kita akhiri dengan baca kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.